Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sistem biaya dan akumulasi biaya. Saya Rudi Abdullah SEMM Makassar. Baiklah, kita lanjut materi kita dengan topik sistem biaya dan akumulasi biaya. Nah, sistem biaya ini adalah organisasi dari formulir, catatan dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan memberikan informasi biaya bagi manajemen. Itu yang disebut dengan sistem biaya. Di dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan ke unit produksi dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem biaya sesungguhnya atau historis dan sistem biaya ditentukan di muka atau biaya standar. Oke, sistem biaya sesungguhnya atau dikenal juga dengan sistem biaya aktual. Ini adalah sistem dalam pembebanan harga pokok produksi atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Itu adalah definisi dari sistem biaya sesungguhnya. Penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasi selesai. Jadi kalau operasinya sudah selesai baru akan dilakukan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Itu untuk sistem biaya sesungguhnya atau biaya aktual. Sistem biaya ditentukan di muka atau biaya standar. Sistem biaya ditentukan di muka ini adalah sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum satu produk atau jasa dikerjakan. Jadi sebelum jasa dikerjakan itu sudah ditentukan dulu berapa sih ini biayanya. Oke, kita masuk di penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok ini adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi saja. Dalam penentuan harga pokok tersebut digunakan dua cara, yaitu metode kualitas biaya produk atau full costing atau metode kalkulasi biaya variabel atau variabel costing. Metode kalkulasi biaya penuh atau disebut juga dengan full costing. Ini adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya, terutama biaya produksi serta bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Ini untuk kalkulasi biaya penuh ya. Kalau untuk kalkulasi biaya variabel atau variable costing ini adalah suatu metode dalam perhitungan harga pokok suatu produk, hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Kita next, akumulasi biaya. Jadi suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Ada dua metode yang digunakan untuk akumulasi biaya. Yang pertama metode akumulasi biaya pesanan, yang kedua metode akumulasi biaya proses. Kalau akumulasi biaya pesanan ini begini, suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan harga pokok suatu produk
di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan dan atau kontrak atau jasa terpisah, atau setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan sesuai dengan identitasnya. Itu kalau untuk pesanan. Kalau akumulasi biaya proses itu, dia adalah suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya atau setiap satuan waktu tertentu. Oke, itu adalah biaya proses. Kita masuk di proses produksi. Proses pengelompokan input menjadi output, pengelolaan input menjadi output. Input yang dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dari biaya orang pabrik yang diproses menjadi produk selesai atau produk jadi. Perusahaan pabrikasi proses produksi dilakukan dengan dua cara. Perusahaan pabrikasi ini maksudnya perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Satu tahapan proses produksi, yang kedua beberapa tahapan proses produksi. Ini adalah satu tahapan proses produksi. Mekanismenya seperti ini. Jadi suatu proses produksi yang dilakukan dengan pengelolaan produk selesai melalui satu departemen atau satu tahapan proses produksi. Di sini ada 3: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Langsung ke proses, kemudian langsung ke pabrik. Ini yang disebut dengan satu tahap proses produksi. Ini beberapa tahap proses produksi. Suatu proses produksi yang dilakukan dengan pengelolaan produk sesuai melalui beberapa departemen atau lebih dari satu departemen. Coba kita lihat bahan baku, tenaga kerja langsung, ini melalui beberapa tahap proses produksi. Semuanya ujungnya adalah di sini, menjadi produk. Oke, kita next. Akuntansi biaya dalam perusahaan industri atau pabrikasi. Sistem akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan sistem akuntansi keuangan. Pada siklus akuntansi biaya berhubungan dengan proses produksi yang terjadi mulai dari awal sampai dari akhir proses produksinya. Jadi semua aliran biaya yang terjadi ini diperhitungkan tanpa memperhatikan adanya perilaku biaya yang bersifat tetap dan variabel. Perhitungan biaya diasumsikan ke dalam metode kalkulasi biaya penuh. Saya geser dulu sedikit supaya bisa dilihat. Nah, ini kas dan aktiva yang dapat disusutkan utang dagang aktual. Nah, ini biaya pabrikasinya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, bahan tidak langsung, BOP, dan lain-lain. Kemudian biaya bahan baku yang dibeli. Kemudian biaya bahan baku yang dibeli ini menjadi persediaan bahan baku. Kemudian menjadi produk dalam proses bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP yang dibebarkan. Harga pokok produk selesai, terus persediaan produk selesai, kemudian baru bisa ditentukan harga pokok penjualannya. Seperti itu adalah aliran biaya produksi. Jadi semua ini tujuannya cuma satu. Dari semua barang dibentuk awalnya yang hanya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, BOP, tujuan akhirnya adalah bagaimana sih menentukan harga pokok penjualannya, berapa harga pokok penjualannya. Oke. Siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya dimulai. Yang pertama, penentuan harga pokok yang dibeli dan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi. Yang kedua, penentuan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, penentuan biaya overhead pabrik. Siklus pembuatan produk. Ini untuk produknya dulu ya. Pembelian dan penyimpanan bahan baku.
Itu untuk produknya. Kemudian bahan baku tadi dilakukan penggolongan menjadi bahan baku menjadi produk selesai. Kemudian setelah selesai, menyimpan produk selesai ke dalam gudang. Kalau untuk siklus akuntansi biaya, yang pertama penentuan harga pokok bahan baku yang dibelinya, terus penentuan harga pokok bahan baku yang digunakan, kemudian pengumpulan biaya produksi. Jangan lupa juga dihitung dengan biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Baru ditentukan pengumpulan biaya produksinya. Oke. Ini adalah siklus akuntansi biaya dalam rekening. Jadi dalam aliran biaya fabrikasi, akun buku besar untuk biaya fabrikasi yang digunakan adalah bahan baku, beban gaji, dan akun pengendali, overhead pabrik, produk dalam proses, produk selesai, dan harga pokok penjualan. Nah, tahap siklus akuntansi melalui akun T. Ini namanya akun T ya, modelnya seperti T. Coba kita lihat di sini, membuka rekening perkiraan melalui bahan baku. Pertama, persediaan, itu yang di atas itu melalui bahan baku. Beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung. Beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung. Selanjutnya, BOP, biaya overhead pabrik, pengendali sebelah kredit. Jadi semuanya dicatat, bukan di sebelah kredit, di sebelah debit. Jadi semuanya dicatat di sebelah debit. Kemudian bahan baku tenaga kerja langsung dan BOP dimasukkan dalam proses. Jadi dimasukkan dalam proses, yang proses ya, produk dalam proses. Dan dipindah ke sebelah kredit. Nah, tadi kalau debit, sekarang dia masuk lewat kredit. Kemudian membuka rekening produk dalam proses. Kemudian kita membuka rekening produk dalam proses yang diletakkan di sebelah debit, yang ini. Ini ya. Produk dalam proses ini diproses dan dipindah ke sebelah kredit dan kemudian dibuka rekening perkiraan produk sesuai dengan ketentuan di sebelah debit. Nah, ini di sini. Produk selesai dijual akan menentukan harga pokok penjualannya, sehingga produk selesai pindah ke sebelah kredit dan mendebitkan rekening harga pokok penjualan. Jadi ini bisa kita lihat ya, kita bisa melacak biaya-biayanya itu apa-apa saja. Ini adalah siklus akuntansi biaya dalam rekening. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang alirannya, ini kita berbicara tentang contohnya. Contoh soal kreatif. Ananda pada tahun 2020 mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000. Saldo perkiraan perusahaan awal dan akhir sebagai berikut. Bahan baku, produk dalam proses, produk jadi, HPP, dan BOP. Ini bisa dilihat ya. Buatlah arus biayanya. Nah, yang pertama, persediaan bahan. Persediaan bahannya itu, persediaan bahan awal yaitu 34.000 dan 182 itu totalnya ya. Tenaga kerja langsungnya 100.000 yang pertama tadi di atas. BOP nya 50.000. BOP nya 50.000 ya, yang di bawah sekali. Nah, ini kemudian semuanya dipindahkan ke barang dalam proses. Itu semua dipindahkan, kemudian dimasukkan lagi ke barang produk jadi, kemudian dimasukkan lagi ke HPP, harga
pokok penjualan. Baru bisa diketahui bahwa dari persediaan bahan, tenaga kerja langsung, dan BOP kemudian menjadi barang dalam proses, produk jadi, baru bisa kita ketahui seperti berapa sih totalnya atau harga pokok penjualannya. Kalau kita di sini kan berbicara harga pokok penjualan ini, kebanyakan ada banyak variabel yang tidak dihitung. Makanya kalau kita melakukan penjualan, terutama dalam penentuan harga pokoknya, harus betul-betul menghitung semua variabel, baik persediaan bahan, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, TOP, semuanya itu harus dihitung. Kemudian baru kita tentukan berapa sih harga pokok penjualannya. Oke. Laporan hasil biaya. Laporan hasil biaya atau laporan hasil operasi disusun dalam bentuk laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan prinsipnya sama pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Perbedaan yang terlihat pada neraca perusahaan dagang yaitu mempunyai persediaan, yaitu persediaan barang dagang, sedangkan pada perusahaan fabrikasi ada 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan produk selesai. Oke, saya kira itu saja yang menjadi inti dari topik ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan topik ini silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.